Istri lo lagi sekarat, gue gitu. Dia cuma pengen lo peluk, lo bimbing gitu kan. Kalau sampai bapak saya meninggal di sini, di depan saya bawa mayatnya ke kantor wali kota. Gue tutup tirainya, jepret. Gue duduk di bangku, gak lama kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Runan lagi. Waduh, Abang, terima kasih banyak nih Abang. Siap, sama-sama, terima kasih juga. Udah memenuhi undangan nih Cek gitu kan. Ini kedua kalinya Bang ya? 2 kali. Kalau yang pertama ketika masuk hawanya beda. Agak-agak sedikit ngak gitu. Nggak gitu, kalau yang sekarang kedua Be better lah. udah lebih aman gitu, nggak kayak pertama kali gitu. Emang kalau di video pertama itu banyak banget gangguan nih. Itu kerekam nggak? Nanti nih lagi Gue penasaran loh, sumpah. Yang di akhir cerita itu sumpah, ya. Itu mau maghrib kan? Mau maghrib, pas kita mau closing 15 menit sebelum maghrib. Iya, 15 menit sebelum maghrib. Akhirnya kita langsung, udah aja kali Bang ya, mau maghrib ya Bang ya. Kalau terusin takutnya gimana nih. Oke Bang Runan, pada video kali ini Abang ingin menceritakan pengalaman saat kejadian di mana nih Bang? Jadi saat dirimu mengundang saya ya Pak ya. Gue kan sempat mereview beberapa video. 2 video. Satu yang kejadian di Gunung Selamet via Bambangan, yang di Mata Air, sama yang di Pos 4. Itu relate banget sama gue. Kejadiannya ya sama, gangguannya di Pos 5 pas lagi nyari Mata Air. Terus lewat Sambarantu juga sama, yang terus dia bilang 2 pohon. Itu istilah pohon lawang dari gue itu. Oh lawang ya. Karena memang mirip pintu. Kayak pintu. Yang kedua, gue nonton video itu yang karyawan pabrik terlindas truk. Sama, gue juga ngalamin kejadian itu. Berarti yang nanti akan ceritakan yang mana nih? Yang kelindas. Kelindas truk Karyawan pabrik perempuan. Daerah mana Bang? Boleh gak Bang? Sini, Tangerang juga. Mas Tangerang ya? Tangerang, Tangsel sini. Oh Tangsel. Itu kejadian tahun berapa sih Bang? Bapak gue meninggal 2012. Dan itu terlindas truk. Berarti ya bukan gimana ya kalau udah terlindas, kebanyakan atau mayoritasnya udah meninggal. Meninggal. Oke, gue makin penasaran banget tentang cerita Bang Runan, apalagi nanti tadi di spill sedikit udah mereview video yang selamat dan sebagainya, mungkin nanti dulu, tapi gue pengen dengar yang nanti akan dibawakan Bang Runan, yaitu terlindas truk Bang. Berarti ada salah satu lah warga ataupun karyawan atau apalah ya, karyawan pabrik atau apalah ya kita bilang. Ya udah, mungkin tahan dulu kali ya Bang Runan ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Kejadian ini di tahun 2012 ketika gue lagi jaga bapak gue yang sedang sakit.
paru-paru, ginjal, jantung, semua organ dalamnya kena. Sebetulnya bapak ini sakit itu udah lama ya. Dari gue SMP udah sakit karena memang bapak tuh perokok berat. Dibilanginnya susah banget. Dulu gue tuh paling anti ke rumah sakit. Kenapa bang? Tempat yang paling banyak gue lihat ya di rumah sakit. Oh, karena itunya ya. Banyak banget. Kirain takut suntikan gitu. No, enggak. Paling takut gue kalau ke rumah sakit, tapi karena demi orang tua gitu kan ya udah. Gue beranikan diri untuk menjaga beliau gitu. Ketika bapak sakit di 2000 berapa ya? 2010 kalau nggak salah deh. Parah-parahnya itu 2010. Bapak itu kan punya penyakit asma juga kan. Terus memang bapak gue tuh tipikal orang yang nggak mau ngerepotin keluarga gitu, apalagi sampai dirawat. Nggak mau dia. Hanya minum obat warung. Setelah minum obat warung memang agak enak gitu kan. Setiap dia kumat, napasnya nyesek, beli obat warung. Nyesek lagi, beli obat warung. Yang pada akhirnya ginjalnya kena. Masih belum berhenti merokok juga. Dibawa ke puskesmas dulu. Puskesmas menyarankan, iya ini harus dirujuk ke rumah sakit karena di sini alatnya nggak ada. Sempat diuap juga biar bisa nafas. Jadi bapak gue tuh selain itu juga punya suka reak gitu loh. Suka ngeluarin lendir gitu kan. Diuap dulu, dibawa ke rumah sakit di Tangerang. Zaman dulu itu kan belum ada BPJS ya, belum ada BPJS segala macem, belum ada sama sekali. Di sini gue keluar dari kejadian mistisnya dulu ya. Di sini gue ada kejadian yang bikin gue ingat sampai sekarang dan gue nggak dianggap anak sama ibu gue. Kenapa bang? Kok bisa gitu? Jadi gini, bapakku itu udah dibawa ke rumah sakit nih dari jam 8 atau jam 9 pagi. Tapi hanya cuma diinfus, ditaruh di pelataran depan UGD. Sedangkan darah bapak gue tuh udah turun 80. Darah cuma 80. Udah kuning semua dan udah gitu. Cuma hanya diinfus saja. Nggak di apa-apain. Nggak ada tindakan ya? Nggak ada tindakan. Gue datang. Waktu itu gue tuh lagi kerja, kalau nggak salah kerja di salah satu hotel ternama di Jakarta gitu kan. Datang dari hotel, buru-buru kan, sekitar jam 11 baru nyampe. Masih di pelataran UGD. Saat itu kan, ya teman-teman karyawan ngasih sumbangan ya, ada sekitar kurang 500 ribuan, dibungkus pakai amplop. Gue tanya ke security-nya, Pak, ini kenapa bapak saya masih ada di sini, nggak ditindak atau dikasih pengobatan? Kamar penuh. Oh my God, gue bilang. Oke, kamar penuh ya. Gue keliling, kosong. Banyak banget yang kosong. Waktu itu gue masih pakai BlackBerry Gemini. Zamannya itu mah. Iya. Gue lagi pakai BB sambil gue rekam. Oke kosong. Mana yang penuh gitu kan? Balik lagi Pak, saya lihat nih kosong semua. Ya kosong kan, tapi kalau memang nggak ada persetujuan dari pihak rumah sakit mau gimana? Saya cuma security. Naik darah dong gue. Gue naik darah. Beberapa tahun sebelum bapak begini, gue ngantar teman dia operasi ambien. Bawa uang 200 ribu. Ya biasalah. Gitu kan. Oh iya Pak, ada kamar, tunggu ya. Langsung deal. Bapak saya dari jam 8, ini udah mau jam 4 gue gituin kan. Kenapa masih di sini? Sedangkan beberapa tahun lalu saya ingat bapak yang nerima uang dari teman saya dan saya yang ngasih gue gituin. Cek namanya R di bulan Desember. Gue sampai ingat bulan Desember gue gituin. Operasi hernia atau ambien gitu kan. Masa sih? Cek bukunya masih ada. Gue bilang. Oh nggak bisa Pak kalau sekarang. Gue kesel kan, gue buka ruang UGD, gue rekam semua, masya Allahnya. Saat itu gue lagi, ya namanya anak, lagi kalut, orang tuanya udah setengah sekarat gitu kan. Ruang UGD gue buka, gue rekam semua. Jangan ada yang nengok, gue gituin. Jangan ada yang nengok. Termasuk
ada dokter juga lagi nanganin, ternyata ada kecelakaan, kebakar semua badannya. Nengok ke gue, apa-apaan ini semua? Gue bilang, ada pasien di depan, dokter banyak tapi nggak diurus, gue gituin. Nah kebetulan saat itu, sore-sore itu ada liputan 6, lagi ngeliput. Nggak jauh dari rumah sakit ini, tentang apa gitu gue lupa. Sampai gue ngomong, saya milih wali kota ini ya, dan saya kenal dia siapa. Sombong, padahal Pak, bodo amat gue nggak tahu. Kalau sampai bapak saya meninggal di sini, di depan saya bawa mayatnya ke kantor wali kota. Padahal kan kantor wali kotanya tinggal nyebrang doang. Sampai gue ancam, saya bawa mayat bapak saya ke kantor wali kota. Rame orang akhirnya, yang tadinya dibilang gak dapat kamar. Saya udah 2 minggu Pak. Saya juga sama, udah hampir sebulan nungguin kamar. Hah? Dulu belum ada BPJS segala macam ya. Buat sekarang thank you lah, pelayanan udah bagus betul. Ya. Rumah sehat udah cakep banget. Kumpul. Saya juga sama Pak. Seminggu, saya sebulan, saya udah bolak-balik di sini nggak ada. Yang pada akhirnya karena gue provokator. Jadi sebelum itu ibu gue yang tadinya nemenin bapak, gue sogok, Bu udah makan belum? Belum, ibu lapar. Itu ada ayam bakar di sana enak, ibu makan dulu deh. Gue kasih lah duit, seret. Ibu gue pergi, barulah gue langsung eksekusi tuh. Setelah kejadian itu, ya Pak ada kamar. Saya gimana pasien yang lain gitu. Ya akhirnya udah dapat kamar semua. Karena gue. Tapi provokator yang baik dong, berarti dong. dong. Dan di situ terkenal. Apa? Kamar sekian jangan diganggu. Rusuh digituin. Rusuh apa nih? Gue rusuh. Oh. Sampai-sampai ada dokter kan, Bu ini anaknya. Pas udah di ruang perawatan, bukan ponakan. Gue langsung gini, lu bikin malu, ngamuk di rumah sakit. Banyak orang tahu kalau nggak gini kan bapak nggak masuk rumah sakit, nggak masuk kamar. Oke, masuk kamar. Di situ dirawat sekitar 1 minggu. Pulang. Pas pulang berobat jalan sama terapi kayak terapi listrik gitu lah. Agak enakan. Dulu jalan dari sini ke lu aja, dia berhenti dulu, napas. Setiap berapa langkah nyesek. Ada pengobatan terapi gratis gitu kan. Sempat dia cocok, tapi pindah dan harus bayar. Setiap terapi udah nggak promo lagi. Drop. Minum obat warung lagi. Beberapa tahun kemudian, sebenarnya sih bapak gue tuh ngedrop bukan karena penyakitnya juga ya, komplikasi yang dari mental juga. Setelah nenek meninggal, Pak Ade meninggal, semua dari pihak bapak tuh habis meninggal. Setelah kejadian bayi Ambar, setelah bayi Ambar dikubur, viral lah bayi Ambar tuh. Iya. Setelah itu dikubur, nenek gue meninggal, Pak Ade gue meninggal. Pokoknya semua yang berhubungan darah dengan bapak semua habis gitu ya. Yang satu darah ya, bukan cucu atau cicit enggak. Pokoknya yang kayak Pak D, Bude. Pak D itu kan abangnya bapak, ponakannya bapak gitu. Habis semua. Bapak kena mental. Pas waktu di rumah sakit dia juga ngomong, saya udah nggak punya siapa-siapa lagi, tinggal saya sendirian gitu. Ibu udah nggak ada, semua juga udah nggak ada. Ibu gue nangis. Bapak yang kuat lah. Kita di sini kan juga buat bapak gitu. Udah nggak usah mikirin macam-macam. Keluar. Nggak lama kemudian sampai dari 2000 berapa tuh? Gua 2008 2006-an lah. Cuma berobat biasa doang, puskesmas kontrol nggak dirawat lagi. Di 2012 ngedrop lebih parah. Badan tinggal tulang sama kulit doang. Itu efek dari ngerokok ya. Oke. Rokoknya Samsu, bukannya mau nyebut merek tapi gue dong. Iya. Sampai dokter disedot cairan paru-parunya, tahu nggak sebatas mana? Air mineral yang 250 mili yang segini. Itu hitam kayak comberan dan bau banget. Dokter gini nih, tabungan bapak kamu selama puluhan tahun. Hasil dari rongsen kanan kiri paru-parunya bercak dan sobek semua. Udah nggak berfungsi dan ginjalnya juga rusak. Jantungnya juga rusak dan bapak juga mengidap penyakit langka yang nggak ada obatnya. Apa tuh? Nggak tahu, dokter juga nggak tahu. Makanya kemarin cuma hanya seminggu, sekarang hampir 1 bulan untuk observasi.
biar dicari nih kalau ada penyakit ini lagi, apa obatnya gitu. Ada satu kejadian yang ini makanya gue paling males kalau gue nyebutnya RS itu bukan rumah sakit ya, rumah sehat. Sebab kita kesana pengen sehat, bukan pengen sakit. Walaupun pilihannya dua, sembuh atau wassalam. Ada satu kejadian yang bikin gue miris dan nangis. Ketika mau ganti jaga, bapak gue tuh pengennya cuma dijaga sama gue atau ibu. Padahal anaknya 6. Tapi yang bapak hanya pengen gue sama ibu yang jaga. Otomatis kalau ibu udah gak kuat pulang, gue gantiin jaga. Ada suatu kejadian ketika gue lagi mau ganti jaga, itu pagi-pagi jam 8. Ibu kan pulang. Ibu pulang gak ngasih tahu. Capek ibu, ngantuk. Gantian Gi. Ke rumah sehat itu, pas di Selasar, ada bapak-bapak muda bawa balita bayi lah umur 5-6 bulan, laki-laki sambil panik gitu, dan bayinya itu udah sambil setengah lari. Tapi di belakang bapak ini ada sosok laki-laki serba putih bawa bayi itu juga, ngiringin. Dan tiba-tiba gue kayak dapat feature nggak selamat gitu. Masuk ke ruang apa gue nggak tahu. Si bapak-bapak yang baju putih serba putih itu juga ngikutin masuk. Gue kepo. Habis ngeliat bapak ke ruangan itu, gue tanya, tadi ada bapak-bapak bawa bayi gini nggak? Kamu apanya? Ya gue kan bilang aja ngaku keluarganya gitu kan. Sudah, udah pulang. Loh kok? Ya tidak selamat. Oh. Gue langsung Nah, waktu itu bapak itu ditaruh di kamar apa sih kalau kelas 1, ditaruh di kelas 1 yang isinya hanya 3 pasien dalam satu kamar ya. Dalam satu kamarnya hanya 3 pasien. Nah kebetulan bapak dekat jendela. Yang tengah-tengah ada pasien anak muda, dekat pintu kosong. Waktu itu gue tuh lagi gencar-gencarnya Bang Umar, gencar-gencarnya bisa future, bisa ngelihat masa lalu, masa depan. Tapi sekarang gue udah nggak mau, capek. Capeknya apa? Saat gue tahu tiba-tiba keluarga gue mau begini, mau gitu, nggak sanggup gonya gitu loh. Kalau orang lain mungkin gue masih bisa gitu, tapi kalau keluarga sendiri gue nggak sanggup. Pas lagi gantian jaga, di sebelah bapak yang gue bilang di tengah-tengah itu, ada suara begini nih kayak orang ngorok. Gitu loh. Nah, kalau di rumah sakit itu kan tirainya krek gitu ya. Nah ini separuh di ujung kakinya nggak ketutup, kelihatan lah kaki. Tapi dengan suara ngorok juga dan suara alat kayak nit gitu, sambil ngorok gitu. Gue penasaran, gue tanya bapak siapa? Nggak tahu, dari kemarin nggak ada yang jaga. Udah lama pak? Dia nggak tahu, dari kemarin nggak ada yang jaga gitu kan. Tiba-tiba pas gue mau megang tirainya mau ngebuka, seperti ada warning, jangan. Kalau kamu ngelihat, setelah kamu lihat mukanya, kamu buka tirainya, dia nggak ada, dia meninggal gitu kan. Oke, gue mundur. Tapi di hati gue pengen lihat siapa sih gitu kan. Sebab berisik, benar-benar berisik. Kayak orang apa sih? Orang yang sakaratul maut dan nunggu sesuatu gitu loh. Pernah tahu kan? Pasti pernah ngeliat lah. Yang kelihatan hanya ujung kakinya doang. Sama suara alat-alat itu. Oke, gue tahan rasa penasaran gue baca buku, gue makan. Gak lama kemudian, gue pegang tirai lagi, jangan gitu. Gue mundur lagi. Pas yang ketiga, gue buka, krek bagian kepala anak muda. Anak muda sekitar umur 18-19 tahunan. Cuma pakai apa sih, kayak kemeja, bukan kemeja, kaos kutang yang putih, tau nggak? Yang putih. Kayak lekbong gitu ya? Kayak lekbong putih, sama ditutupin selimut rumah sakit, sama pakai sarung. Selang terus kayak ada apa sih? Uap gitu. Uap gitu. Ya. Gue ngeliat, ya matanya setengah, apa sih, kayak setengah gini nih. Kayak gitu. Kayak setengah itu. Gue tutup tirainya, jepret. Gue duduk di bangku, gak lama kemudian gue panik, gue ke nurse station,
ke tempat perawat. Gue kan kalau manggil suster mbak ya, mbak tolong di kamar nomor 1 di tengah yang itu. Kenapa? Datang perawatnya, manggil teman-temannya sama bawa dokter juga, sama bawa alat apa sih kayak picu jantung gitu. Bapak gue kan kalau ada orang begitu, ini ya, bapak mau keluar. Takutnya kan kena mentalnya juga gitu. Akhirnya gue bawa keluar pakai kursi roda, gue keluarin. Nggak lama kemudian gue penasaran nih, gue lihat dari balik pintu. Selesai. Meninggal. Dan sebelum meninggal sebetulnya ada kejadian juga. Saat dia lagi gitu kan, gue sempat ngelihat tirainya nih. Pas dia lagi gitu. Itu dia udah berdiri di samping alat. Apanya nih? Dia nggak tahu arwahnya, nggak tahu kohrinya, udah berdiri ngeliatin badannya dengan baju itu. Sama yang dipakai sama anak muda itu ya. Anak muda itu, tapi mukanya pucat kayak sedih gitu. Berdiri, jadi ini alat nih di kasur, dia berdiri di belakang alat gitu, sambil ngeliatin badannya. Gue ngeliatin begini. Aduh. Baru gue ke nurse station, gue panggil perawat. Gak lama kemudian datanglah seorang ibu, nenek-nenek ya, nangis sama satu orang laki-laki atau 2, gue lupa gitu ya. Oh, kenapa ninggalin nenek gitu, kenapa? Pas mayatnya lagi mau ditutup, mau ditaruh ke dipindahin gitu ya. Dan belakangnya ngomong sama gue. Bejakeun ke si nenek, abdi teh sayang sareng nenek gitu. Hah? Maksud lo? Iya, bilang ke nenek, saya sayang sama nenek. Emang kenapa? Gitu kan. Saya dari kecil dirawat dia. Ternyata dia yatim piatu. Kalau lagi habis begadang atau habis sholat, ternyata dia suka tidur di musola, ngampar di ubin, dan kena paru-paru. Kena paru-paru basah. Bilang ke nenek, abdi teh sayang sareng nenek. Abdi teh sayang ke si nenek gitu kan. Terima kasih sudah merawat saya dari kecil sampai saya begini. Dan bilang, saya juga mau ketemu adik saya. Nggak lama datang adiknya yang perempuan. Akhirnya pas mayatnya udah dibawa dikeluarin, bapak gue kan depan pintu tuh, gue masukin dulu dong biar dia nggak ngeliat. Udah dimasukin, infusnya dibenerin, gue ngikutin nih, ngikutin. Dan si yang ya sosoknya itu, entah kalian terserah deh, mau bilang itu korin kayak atau apa itu, tapi yang gue lihat dia ngikutin, ngiringin si nenek sambil jalan. Si nenek nanya, Jang, kenal sarang ieu? Henteu nek. Kok tahu? Eta teh di belakang cerita nyarios. Si nenek kaget. Mana? Eta di belakang. Oh. Saha ngaranna? Gue gini, nama lu siapa? Rohman, biasa dipanggil Oman. Rohman nek, tiasa dipanggil Oman. Heeh nya, heeh. Oke. Paham nih. Akhirnya bilang sama Oman, nenek juga sayang gitu ya. Udah yang ikhlas. Udah ntar adiknya nenek yang rawat. Udah, jadi gue cuma ikut sampai lorong depan, belok ke selasar, gue nggak ngikut lagi, bapak gue nggak ada yang jaga kan. Dan ternyata waktu itu gue sempat penasaran nih, gimana sih rasanya kasur yang bekas di orang meninggal. Dicobain tuh. Gue cobain, nggak lama dia keluar, gue cobain. Tahu nggak rasanya kayak gimana? Gimana? Cobain. Aduh, dicobain. Gimana sih cobain? Rasanya tuh gini, anget. Jadi pas lo, ini kan kasur nih, kasur nih. Pas lo lagi ngerebahin badan kan gue miring begini nih. Oh, nyamping. Rasanya tuh kayak pas lo lagi blek, kayak ada bubble gitu. Apa sih, kayak ada busa, ada lapisan yang, orang kan kalau kita tidur gini doang. Iya. Itu biasanya. Ini kayak ada lapisan yang gitu loh. Dan rasanya hangat banget. Lebih ke hangat, bukan panas ya? Hangat. Pas hangat, ketika lo lagi rebahan begini, rasanya kayak orang yang tidur terus dikagetin dan gak mau bangun. Jadi gue terus miring begini, bener rasanya tuh kayak orang yang tidur dikagetin gitu loh. Sampai bapak gue panggil, Nan,
dalam hati, gue nggak bisa bangun nih, gue nggak bisa bangun gitu. Gue istighfar baru kebangun. Nggak lama kemudian ada pasien lagi 2 orang. Itu kejadian yang kedua setelah gue ngeliat anak kecil dibawa. Terus itu terserah kalian deh itu mau dibilangnya gue ngeliat apa ya, itu yang gue lihat. Yang dirasakan juga ya. Sekarang gue mana tahu nama dia Oman atau Rohman kalau dia nggak bilang. Sedangkan si neneknya juga iya ngaranna teh Oman. Datang adiknya. Gue juga nggak tahu dia punya adik cewek. Dia tinggal di sekitar aduh lupa gue Sukatani kalau nggak salah. Bogor dong ya. Sukatani sini Tangerang. Oh Sukatani Tangerang. Sukatani Tangerang. Akhirnya bapak dipindahkan, itu kan ruang rawat biasa ya. Kelas 1 karena udah parah banget paru-parunya dipindahkan ke ruang isolasi khusus paru-paru sanatorium paling ujung, dan kita nggak tahu di ujung itu ada jadi gini nih, ini bapak nih kasurnya, tembok, jendela, buka jendela apa cuma dibatasin taman doang kayak taman di rumah lo. Apa ternyata kamar mayat. Serius, kamar mayat. Satu kamar itu 6 orang. Ada mayat kelihatan. Kalau kita buka jendela, ya orang lagi bawa mayat kelihatan. Dan itu baru tahu setelah beberapa hari gue jaga. Ibu selalu ngerasain dari gue gitu kan. Pantesan bapak mau pindah nggak mau di ujung, dekat pintu aja gitu kan. Kenapa pak? Bapak mau pindah aja. Pindahlah. Suster bapak saya mau pindah, pengen di depan pintu. Memang kenapa? Tunggu. Mbak, sorry, tangan lo tadi gini-gini gak sih? Enggak. Tangan siapa? Aduh. Di atas kamera. Waduh. Kayak gini stop gitu. Enggak ya? Tadi tangan gue di belakang. Tangan kanan gini. Iya, ini di sini tadi. Iya. Di atas kamera cam 2 yang Bang Runan. Kayak gini. Stop kayak gitu. Ngelambai gitu loh. Tangan doang. Ya whatever udah amat. Oke. Ya. Minum dulu deh. Ini tangan siapa? Nah tadi gue fokus aja ke situ, gue kira. Stop tunggu dikasih gitu. arahan gitu, tapi kagak. Lo kagak? Iya, beneran. Ini dari tadi gini tangan gue. Tahu kan kalau dari ujung ekor mata kayak gini, gitu kan. Dipindah ke ujung khusus paru-paru dan penyakit itu gitu. Bapak bilang mau pindah, nggak mau di ujung sini, mau deket pintu aja gitu. Itu penuh semua, ada 6 kasur, 6 ranjang penuh semua. Isinya ya orang paru-paru semua. Pas ibu gue datang, kenapa sih bu bapak minta pindah? Gue jeda, ngek. Apaan? Nggak lo lihat? Kamar jenazah. Serius? Creepy sini, creepy. Jadi lu buka jendela nih, taman itu tuh, udah kamar jenazah, berbatasan sama kamar jenazah. Deket jadi, banget itu mah. Bukan deket-deket lagi. Iya. Mungkin bapak gua kan juga sensitif gitu ya, merasa diganggu atau gimana, nggak nyaman gitu kan. Sedangkan kalau pagi dia memang demennya buka jendela biar hawa masuk. Hawa masuk ya. Gimana hawa masuk tiap buka. Iya, kamar jenazah. Pemandangannya begitu. Oke. Gantian jaga, ibu gue pulang capek. Ya biasa kan gue kalau udah ngurus bapak gue rewel maunya ya, dilarang minum kopi susu. Bolehnya susu gitu kan, maunya kopi susu. Saat dikasih susu nggak mau, harus ada kopinya. Nggak boleh pak. Tiba-tiba dia mesen sendiri. Ini juga ada susunya dikit, kopinya banyak. Sedangkan kaki bapak gue tuh udah bengkak semua, tau gak sih kalau orang kena ginjal, jantung semua tuh pasti bengkak gitu kan. Minumnya satu hari itu hanya 250 mili, nggak boleh lebih. Kalau lebih bengkak dia pasti. Makin bengkak ya? Makin bengkak. Pas minum kopi bengkak lah semua. Wah gue marah-marah. Mau dijaga nggak sih sama anaknya? Capek loh, bukan sebenarnya sih nggak boleh ngeluh ya, cuma ya sabarnya anak gimana demi gitu kesehatan kan. juga kan. Sampai gue gini, udah terserah lah pak, mau minum apa kayak terserah, udah nggak mau ngurus bapak lagi, gue gituin, nggak mau jaga lagi, diem tuh dia. Iya maafin, bengkak maafin, gue gituin kan.
Gue kesel, gue keluar. Jadi di sebelah ruangan bapak gue ini ada bangunan tempat rawat inap juga, beberapa lantai gitu. Cuma kalau kita duduk begini, taman, bangunan. Nah di depan gue ada jendela kebuka tirainya. Ada anak kecil, halo, gitu. Ya gue juga, halo. Udah gue masuk lagi. Besok juga sama. Itu malam loh, setiap jam 7. Setiap habis maghrib lah intinya. Yang gue aneh, ini kok jendela selalu kebuka kalau maghrib gitu. Orang tuanya kemana gitu. Halo, laki-laki, anak laki-laki. Halo, gue juga gitu lagi. Di hari keberapa gue lupa. Gue penasaran dong, gue masuk ke ruangan itu. Gue masuk ke ruangan rawat inap itu. Ngapain kata suster? Saya dari ruangan sebelah mau besuk ini. Ruangan yang mana? Gue lupa yang mana gitu kan. Gue keluar dulu. Kalau dari sini ruang yang buat perawatan paru-paru mana? Oh berarti ini nih ditunjukin gitu kan. Di situ ternyata ruang rawat inap untuk anak-anak. Tapi paru-paru juga? Kayaknya sih iya. Oke. Mungkin iya. Ada bangsal umum tuh ada berapa sama kayak bapak? Ada 6. Ada 6 bed, 6 kasur. Pas gue lihat deket jendela kosong. Nggak ada ini, nggak ada isinya gitu, tapi yang 5 tuh ada. Gue tanya suster, ini kosong? Memang kosong, tapi saya ngelihat anak kecil mulu dada-dada di kaca. Susternya begini, kayak gimana pak? Anak 7-8 tahun lah. Itu mah seminggu lalu pak, udah pulang, meninggal. Tapi ini ada yang tragis. Sebelum ke cerita inti ya. Ini tragis, sedih banget yang bikin gue. Lo harus ngormatin ibu dan juga istri. Lo harus hormatin. Sebejat-bejatnya kita laki-laki, lo harus hormatin. Ini bener kalau masih ada nih orangnya, gue injek-injek ini orang beneran. Asli gue kalau ingat pengen gue injek kepalanya. Gimana tuh bang? Sore kejadiannya jam 4. Gue kalau ceritanya pengen nangis, asli gue pengen nangis beneran. Jadi kan kamar laki, kamar cowok dibedain nih. Isolasi laki-laki, isolasi perempuan dibedain. Kedengeran suara anak yang kayak lagi nangis gitu. Mama gitu, mama. Gue keluar, gue penasaran. Gue kan, ya bapak gue sebulan di situ. Sedangkan teman sekamarnya keluar, wassalam. Keluar, wassalam. Bapak gue doang di situ sebulan. Sampai disebutnya apa? Camat. Saking lamanya di situ. Ada yang 2 minggu disebutnya lurah. Lurahnya meninggal, tinggal camatnya doang. Karena memang untuk observasi. Gue inget banget sore jam 4. Mama. Gue keluar dong. Karena gue memang orangnya kepo dan penasaran. Dan bukan yang mau banggain diri ya. Gue tuh orangnya gak betah kotor. Gue bersihin semua lantai, gue sapuin gitu. Bahkan kalau gue pulang, ibu gue yang jaga. Bu, anaknya kemana? Pulang. Ya sepi dong, nggak ada yang bersih-bersih. Kurang ajar dalam hati gue. Sampai darah pasien pun ya yang netes gue minta ini sendiri, gue pel sendiri. Ternyata di bangsal wanita ada seorang ibu-ibu muda di situ yang megang, yang ternyata yang teriak mama tuh ABG SMP, umur sekitar 13-14 tahunan, cewek. Sampingnya ada adiknya. Kejadiannya sama kayak si Oman ini. Si ibu itu udah ada di belakang kepalanya. Sambil mukanya tuh sedih gitu. Sedih ngeliatin dia, kadang ke anaknya begini, ngeliatin dia lagi. Tapi si ibunya masih gitu. Enggak, tapi cuma ya itu. Udah di luar gitu loh. Akhirnya gue tanya ke anaknya, gue tenangin ke anaknya, kenapa gitu. Mama, kenapa mamanya? Sakit om, sama gitu kan, paru-paru. Tuh, bapak kamu mana? Dia nunjuk bapaknya di depan, di luar. Lagi ngapain bapaknya di luar? Main handphone dan lagi chattingan, WhatsAppan dulu zamannya masih BBM sama ini ya. Messenger sama cewek yang lain coba. Telepon-teleponan dengan bahagianya. Saat teleponan terus kayak messengeran, gue giniin, Pak, itu istrinya ya? Pak lagi sekarat loh Pak. Sedangkan si ini yang ngomong,
tolong saya hanya ingin dipeluk suami saya dan doakan saya, bimbing saya, kata dia gitu. Saya hanya ingin dipeluk suami saya. Di rumah dia ternyata masih punya balita. Dia dengan santainya, kamu siapa? Anjingnya gue bilang, istri lo lagi sekarat, gue gitu. Dia cuma pengen lo peluk, lo bimbing gitu kan. Akhirnya dia agak emosi, mau pukul gue gitu. Pukul saya. Istri kamu udah di luar, gue bilang. Tinggal nunggu kamu doang, sama nunggu anak kamu yang di rumah. Gue gituin. Dia nggak percaya gitu kan. Sibuk lagi, balas ini lagi. Gue rebut handphonenya, maaf agak kurang ajar, gue rebut. Anjing sama cewek sayang-sayangan. Sampai gila lo ya, istri lo lagi bertaruh nyawa nih, di ujung nyawanya udah, lo malah sibuk balas sama orang lain, gue gituin. Lo kalau jadi adik gue udah gue injek lo, gue gituin. Masuk nggak? Sampai gue tarik tangannya, dia gini, apa lo? Ada security. Akhirnya gue cerita ke security, nggak percaya securitynya kan. Pak, ini kalau begini terus lama loh pak. Akhirnya anaknya gue panggil, bujuk bapak kamu. Ibu kamu cuma butuh dipeluk dan dibimbing sama suaminya. Udah. Akhirnya ya gue masuk. Gitu. Udah gue masuk. Meluknya gini nih, orang kan kalau ya sama istri atau apa gitu kan, sayang atau gimana atau sedih. Nih enggak masuk udah nggak kayak kesel. Gitu. Gini doang nih. La ilaha illallah. Gitu. Udah. Dipeluk gini doang, seret. Bener ternyata pas habis dipeluk kayak dibacain apa gue nggak ngerti. Istri langsung begini nih. Udah keluar lagi main handphone lagi. Anjing nggak tuh? Sorry kasar. Main handphone lagi. Parah itu mah. Parah. Masih ada. Anaknya histeris didiemin. Sampai mama aku sama siapa mama gitu. Aku sama siapa? Dede ntar sama siapa gitu. Dia jadi yang anak tertuanya nih SMP ya, kayak 13-14 tahunan. Ada lagi di samping adiknya yang kecil, SD mungkin, punya balita di rumah. Gue nggak ngerti deh. Sekarang masih ada atau enggak, gue nggak tahu. Kalaupun ada dan ketemu, gue ingat mukanya, gue injek beneran. Semoga karma lo ada gitu loh. Ya, keterlaluan itu. Di situ gue langsung gila ya. Istri lo sendiri lo. Sesakit-sakitnya ini lo sempat jalin hubungan sama dia dan punya anaknya dicuekin. Gila, gue bilang kacau nih. Udah, kita ke cerita intinya. Jadi, aduh, gue kalau ingat bener-bener sumpah. Iya. Sampai gue ingat letaknya di mana, walaupun udah dirubah sekarang udah lebih bagus ya. Sebab dulu memang masih lama lah, bangunan lama atau apalah. Bangunan lama dan siapapun boleh masuk, sampai pedagang juga boleh masuk gitu. Terakhir kan gue juga sempat dioperasi di rumah sakit itu gitu. Dan gue ngerasain apa yang bapak gue rasain. Oh ternyata masuk, operasi kayak gini, dioperasi kayak gini gitu. Yang bikin gue merasa ternyata pengorbanan orang tua gini gitu ya. Yang bikin gue ngedonnya dan gue ngerasa gue belum sanggup nih. Kehilangan bapak gue dulu, gue sempat kesel sama bapak gue. Kenapa sih nggak berhenti ngerokok? Kenapa sih kalau dibilangin susah gitu? Jadi waktu itu suster sama dokter menyarankan untuk pakai boleh nyebut ya, pakai ini sih apa, pampers gitu lah ya, pakai pampers biar kalau kencing atau BAB, udah di situ aja. Bapak gue nggak mau, sebab kan bapak gue selalu menjaga wudu sama sholatnya gitu. Walaupun sakit tetap sholat dia, tetap sholat. Tiba-tiba malam dia pengen BAB, bapak mau BAB pakai pismot aja ya, nggak mau, bapak mau ke kamar mandi lah bapak gue. Sedangkan kan tangannya infus, terus yang kanan juga udah nggak lemah gitu, udah nggak bisa digerakin karena memang udah tinggal tulang sama kulit doang. Kakinya bengkak. Udah gitu selesai BAB, gue cebokin. Di situ gue baru ngerasa ya Allah, dulu ternyata bapak gue nyebokin gue kayak gini gitu. Gue sampai kayak muter balik nge-flashback. Oh ternyata gini ya jadi orang tua, gimana makanya lo yang masih punya orang tua, mumpung
lu bisa berbakti, udah lakuin gitu ya, jangan sampai nyesel belakangannya. Gue sampai nangis, ya Allah ternyata dulu orang tua gue nyebokin gue kayak gini gitu, sampai di saat kena kotoran gitu. Gue bukan yang ngerasa bau atau jijik, gue malah gini ternyata ya gitu. Bapak gue nanya kenapa nangis, enggak udah pak, udah bersih belum, udah. Gue taruh lah ke ini lagi, ke bed lagi. Sampai di situ udah, makanya bapak gue tuh selalu maunya gue sama ibu gue. Sebab memang yang telaten gue sama ibu gue doang. Kalau anak-anak yang lain gak tahu deh. Bukan yang mau nyombong atau gimana ya. Memang selalu bilang, bapak mah cuma mau dijaga sama kamu sama ibu aja. Paginya itu sekitar jam 10 atau jam 11 ya. Buka jendela, biasalah. Buka jendela buat naro buat ngambil hawa sebentar. Tutup tuh, orang jenazah juga kata bapak gitu kan. Gue penasaran. Waktu itu gue memang belum tahu ruang jenazahnya kayak gimana, cuma lihat dari jendela doang. Gue samperin ruang jenazahnya cuma sampai depan pagar, kebacakan ruang jenazah gitu. Tapi di hati gue jangan, udah cukup sampai sini aja gitu. Yang penting lo tahu nih ruang jenazahnya kayak gimana gitu kan. Balik nemuin bapak gue lagi, gue bilang Pak Unan lapar mau makan dulu ya. Yaudah bapak nitip, sebab di situ ada ayam bakar, bapak gue tuh demen banget. Kesukaannya gitu. Kesukaannya, jadi memang makan apapun boleh, nggak dibatasin, tapi minum yang dibatasin. Minumnya yang tadi cuma 2 berapa mili? 250 mili. Gue keluar, lorong nih, lorong yang ya ini selasarnya bapak gue. Apa sih kayak selasar lagi, lurus, jalan utama, ke kiri, ruang jenazah. Gue udah sampai selasar utama, tiba-tiba ada perempuan lewat dengan santainya, pakai kerudungan warna biru, kemeja biru, celana denim, jeans gitu kan. Sambil nunduk, jalan. Kan dia jalan begini nih, gue di sini, ya otomatis gini dong. Pas dia udah ngelewatin gue begini, gue penasaran. Nih cewek mau ke kamar mayat gitu kan. Gue balik badan, pas dia udah mau masuk kamar mayat. Jadi yang masih gue ingat, sebelum masuk kamar jenazah itu apa sih, pintunya tuh kayak ada teralis. Kayak ada teralis dan tidak untuk umum gitu kan. Yang gue ingat itu masih ditutup. Si cewek kayak masuk begitu aja. Pas gue balik badan begini, dia kayak keluar lagi, senyum begini. Masuk. Nggak lama kemudian, gue cuek dong. Oh, mungkin dia mau ngeliat siapa gitu kan. Gue jalan, tiba-tiba kedengaran suara gelodak sambil suara nangis. Aduh, kok begini jadinya? Teman-teman ceweknya gitu, dengan seragam yang sama. Yang gue lihat si cewek ini ada laki-laki juga. Pas lagi lewat ternyata yang didorong itu adalah jenazah gitu kan. Ditutupin, gue lewat di samping jenazahnya, kena angin, kesingkap. Pas keliat mukanya, gue langsung begini. Nih, itu tadi siapa? Hancur, darah semua. Satu di kain-kain itunya berarti yang darah. Sampai ke kain-kain tembus itu ya. Tembus. Gue sampai kaget gitu. Nah, itu siapa gitu kan? Didorong masuk kamar jenazah, temennya nggak boleh masuk dong. Gue kepo nih, habis beli makanan, gue buru-buru, Pak buruan gitu kan. Karena gue penasaran nih ada apa gitu kan. Masih nunggu, ternyata lagi lagi dibersihin untuk sama administrasi juga rumah sakit. Lagi dibersihin, di segala macamin lah, karena kan kalau di rumah juga nggak mungkin, sebab darah udah banyak gitu. Makanan gue kasih bapak gue taruh juga makanan gue. Kepo lah gue, Mbak siapa? Temen saya mas. Kenapa? Kelindes truk. Ya kita sih boleh percaya boleh enggak ya, ternyata adat dan tradisi itu memang ada baiknya juga gitu loh. Harus kita lakuin tuh ada baiknya juga. Lo pernah nggak ngedengar kalau kita mau nikah, cewek khususnya atau laki-laki dipingit, nggak boleh keluar gitu kan? Dia ini nekat
untuk nganterin undangan ke temennya di pabrik. Ngundang temen yang di pabrik. Dulu zaman itu di 2011-2012 kan memang lagi happeningnya tuh Tangerang kota pabrik gitu kan. Lagi macet-macetnya. Pas dia lagi nganter undangan itu, dia mau balik, keserempet truk, kelindes. Hancur sama motor-motor yang katanya. Bayangin lagi gue. Lu ngebayangin, gue sempat ngeliat pas kebukanya. Sampai, mohon maaf ya, sampai ada yang putih-putih gitu. Mungkin tuh tengkorak atau apa, gue gak ngerti gitu. Jilbabnya masih nempel. Masih nempel? Masih nempel jilbabnya. Sama, warna biru begitu. Gue tanya, memang kenapa? Iya, dia mau ngantar undangan. Beberapa hari lagi dia mau nikah gitu. Sampai gue mikir, tadi yang masuk siapa? Nggak mungkin kan gue ngomong. Iya. Tadi ada yang masuk mirip dia. Iya. Siapa? Ya mungkin dong ya kan. Nggak mungkin ada. Lo gila gitu. Gak lama kemudian ada laki-laki nih. Gue rasa si calon suaminya datang. Nangis di situ. Gue cuma bilang, Mas yang ikhlas ya. Yang sabar, gue gituin. Nah, dia itu bukan melanggar ini, mungkin lebih biar menghormati kali ya, biar menghormati nih, ngasih undangan sendiri ke teman-temannya, tapi ya lah gitu ya. Tapi ya namanya ajal kita nggak pernah tahu. Betul, gitu kan. Betul. Jadi ya mungkin ada manfaatnya juga kita dipingit atau segala macem gitu kan. Jadi gue punya cerita kakak gue kan tomboy nih, nomor 1. Kita kan memang Jawanya Jawa kental, Jawa tulen gitu ya. Dia dipingit. Pas mau nikah dipingit selama 1 minggu. Jadi memang gue tuh sama kakak gue tuh udah kayak punya perjanjian gitu. Nih gue kasih, tapi lu diem. Ya dia namanya anak tomboy, nggak betah di rumah, apalagi dipingit. Orang pas didandanin juga pengen dihapus sama dia. Mau ngapain? Gue mau ke depan, mau main, mau ketemu temen, tangga maksudnya. Ngomong awas loh. Kan rumah lagi sepi waktu itu. Naik dari balkon, nyebrang, ngelompatin pagar gitu loh. Jadi memang balkon ada tembok TK, rumah gue kan sebelahnya TK tuh. Turun dari situ, langsung kabur. Giliran tanya, mbakmu mana? Mandi, gue gituin. Padahal malah lagi main. Dan ternyata juga kejadian juga sama keponakan gue. Sama ponakan, tapi ponakan gue alhamdulillah masih dijaga ya. Iya. Ponakan gue yang pertama, dia beberapa hari mau nikah, nekat sama mau ngantar undangan ke temannya, kecelakaan. Tapi nggak sampai fatal kan? Nggak sampai fatal, cuma lecet-lecet doang. Udah dia langsung, mamanya dia kakak gue kan yang pertama, lu sih kagak dengar orang tua ngomong. Mama juga dulu kabur kata omongan gitu. Nah jadi kita kembali lagi ke si karyawan ini. Datanglah calon suaminya, yang gue rasa sih calon suaminya gitu. Jadi gue bilang sabar ya mas, gini. Saya juga lagi jaga bapak saya di situ gitu. Udah selesai, mungkin administrasi udah beres, keluar ininya, jenazahnya dikeluarin. Tapi udah nggak keadaan banyak darah? Udah bersih. Okay. Pas itu dikeluarin, ngikut. Apanya? Yang tadi masuk. Berdiri di belakang suaminya. Okay. Gue cuma, gini doang. Udah, masa gue ngomong mas di belakang lo gitu, nggak mungkin kan? Yeah. Sampai akhirnya hilang di tikungan gitu kan, hilang pas mau keluar, udah, nggak tahu lagi. Kenapa gue cerita ini? Sebab gue nge-review beberapa 2 video lo yang Gunung Selamat via Bambangan sama yang karyawan kelindes itu. Gue bilang nih sama, pengalaman gue juga sama gitu. Yang karyawan kelindes juga itu. Kayak gitu. Yang di Gunung Selamat via Bambangan juga sama. Bahkan yang katanya di mata air ya memang benar. Kenapa bang? Dikit ya bang, di mata air kenapa itu bang? Ada perempuan. Kalau dia kan malam, gue paginya. Gagal summit. Sama gitu ya? Sama, ada suara perempuan. Dan gue juga ngeliat perempuan, tapi bukan yang putih ya. Lebih kayak baju-baju zaman dulu. Gue lagi ngambil air. Memang mata airnya tuh turun. Tahu kalah pasti lah. Yeah. Agak kecil gitu. Waktu gue tuh pas lagi musim badai loh. Jadi kita gagal summit. Gue lagi ngambil air, tiba-tiba, jangan pulang ya. Di sini aja. Gue jadi kayak orang kena sirep.
Gue kayak main air gitu. Ini botol nih, harusnya gue tuang gini doang. Nggak ngisi ke botol Enggak, jadinya? tapi gini. Di sini aja ya, jangan pulang. Mata gue melek begini, tiba-tiba astagfirullah, langsung air tuh cuma sedikit. Kata temen gue, kenapa lo aja yang ngambil. Gue gituin. Oke. Jadi mungkin dari keseluruhan tadi ceritanya Bang Runan, gue lebih ke arah sedih sih Bang. Sedih ada, yang termasuk mungkin almarhum bokapnya Bang Runan ya. Sama yang kesal-kesalnya sama yang tadi tuh suami yang ketika istrinya lagi sakaratul maut dia malah asik-asikan telepon BBM sama cewek lain yang jelas-jelas bukan istrinya kan gitu ya Bang ya. Itu gue gimana ya gue nanggepinnya, mungkin kalau masalah yang ayahnya Bang Runan gue nggak mau komentar deh gitu kan karena privasi dan sebagainya. Takutnya kalau semakin saya ungkit malah makin kesedihan nih gitu. Tapi ini yang jadi pelajaran banget ketika kisah Bang Runan adalah berbakti terhadap orang tua. Itu tuh teman-teman semua. Tadi juga udah disampaikan Bang Runan bahwasanya lo yang masih komplit nih orang tuanya gitu kan. Selagi ada waktu berbaktilah kepada orang tua. Bener ngerasain nyebukin orang tua tuh kayak nge-review ke masa lalu. Oh ternyata gue dulu begini. Dan wah gila. Orang tua juga kan kayak ini Bang. Semakin orang tua kita umurnya udah berumur gitu ya, tingkah dia kayak anak kecil juga kan. Oh jadi gini, ada satu kejadian unik. Ya. Unik banget sih. Bapak gue tuh udah nyerah, dokter udah nyerah. Bahkan udah bapak pulang aja, boleh makan apapun. Gue lanjut dong kerja. Pas lanjut kerja, bapak udah pulang nih. Gue waktu itu ngekos di Jakarta, di belakang RCTI, Jalan Panjang. Oke. Karena gue kerja di hotel yang Dekat situ ya? dekat situ. Tahu gue kan. Hotel M. Nah, perasaan gue nggak enak gitu. Pas mau maghrib tuh. Jadi mohon maaf ya, bapak gue marbot masjid. Tahu kan marbot masjid? Yang selalu jadi saksi dan mendengar doa dia di saat dia tahajud. Bapak gue rajin tahajud loh, beneran. Gue ngiri makanya. Doa dia hanya 2. 1 minta meninggal di hari Jumat, yang kedua jadi tamu Allah. Alhamdulillah meninggalnya di hari Jumat jam 10. Disolatin sama satu masjid. Padahal nggak ada yang kenal sama bapak gue. Iya. Kejadian anehnya gini. Saat bapak gue kan waktu itu udah nggak bisa jalan, lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Tiba-tiba beberapa jam sebelum meninggal bapak gue jalan. Ini mungkin bisa kalian ambil hikmahnya kali ya. Bukannya mau nyombong atau makin orang tua, cuma kita saksinya dan penggali kuburnya pun baru kemarin cerita. Dia nggak mau naik, pengen ikut di kubur. Oh, penggali kubur yang makamnya bapak almarhum gue. Ya. Bahkan dia sampai bilang, gue kan rasanya nggak pengen naik, dia pengen dikubur bareng bapak. Karena apa, ntar aja. Oke. Off cam aja ya. Kalau yang itu. Bapak tuh udah lumpuh ya. Beberapa jam sebelum meninggal di hari Jumat itu, jalan ke kamar mandi, wudu, gosok gigi, BAB. Jadi kayak orang mau bersih-bersih. Tasbihnya dipegang, zikir, langsung udah. Oh, langsung itu Bang. Dan kejadian anehnya itu pas gue nyampe rumah. Sebelum gue nyampe rumah, gue punya firasat gak enak nih, gue lagi kerja ya. Gue pengen nelpon bapak gue mulu, nelpon ke rumah gitu, ada apa. Padahal waktu itu gue lagi mau izin tukeran shift sama teman gue. Gue pengen izin nih gantian shift, lu bisa gak sih gitu. Kayak perasaan gue gak enak gitu. Nyambungnya kemana? Ke nomor ibu gue. Tapi pas gue cek, nomor temen. Tapi yang nyautin ibu. Bu, bapak gak apa-apa? Gak apa-apa udah. Padahal gue dengar adik gue lagi la ilaha illallah, la ilaha gitu. Bu, bapak kenapa? Gak apa-apa udah, lu fokus aja kerja gitu. Takutnya kan gue ini kan khawatir atau gimana. Gue cek nomor teman gue. Gue telepon lagi teman gue. Nyangkutnya ke ibu gue lagi. Beneran. Gue masih inget nomor gue pakai kartu as 0852 172 28472. Aduh, nih. Iya, akhirnya ditelepon, Nan, buruan pulang. Takutnya lu gak ketemu bapak. Nyampe di sana bapak gue udah gak ada. Nyampe rumah bapak gue udah gak ada.
ya feeling seorang anak ataupun orang tua terhadap anak ataupun sebaliknya anak terhadap orang tua itu emang kuat banget bang. Ya gak sih bang? Dan ya mungkin teman-teman sih bang ngerasain juga deh. Misalkan lagi ya kita berharap sih nggak ada masalah gitu terhadap orang tua kita, tapi kan kayaknya gue tiba-tiba pengen nelpon deh. Pasti ada kayak arah keinginan ke situ tiba-tiba gitu. Misalnya kita lagi nongkrong tiba-tiba aku nelpon orang tua gue. Ternyata klop gitu loh sama yang orang tua rasakan. Aduh, gue jadi. Tapi yang gue anehnya, gue nelfon teman gue kenapa nyambungnya ke orang tua gue gitu. Sampai gue cek berkali-kali. Banyak yang percaya, gila kali lu. Cuma ya mungkin, I don't know gitu. Oke. Pas di sana nyampe rumah gue cuma ngeliat bapak gue udah kapok. Jadi pengalaman ketika gue tuh orang yang sampai gue berjanji kalau bapak meninggal gue gak akan nangis. Gak akan nangis gitu loh, gak mau gue nangis. Nangis waktu itu doang pas lagi nyebokin kan. Ketika bapak gue udah mulai dibungkus kain kafan semuanya, ikhlas gue langsung gitu kan, pengen dipeluk, jangan. Semua dari gue kecil ke review semua sampai cerat pingsan. Udah gue nggak tahu. Setelah itu udah dibungkus ya udah, gue pingsan. Orang tuh selalu bilang, gila lo ingatan lo dari umur 6 tahun sampai lo ini kok inget. Ya inget gue waktu diajak nonton bola gitu kan di ini stadion Pasar Rumput yang sekarang udah jadi apartemen. Gue inget, gue bukan nonton bola, gue nyari belalang, bapak gue yang ngajak gitu kan. Diajak jalan-jalan ke Ancol, bapak gue kontraktor dan mohon maaf Dufan Ancol bapak gue yang ini yang ngerjain. Dan customer pertama kali masuk gue. Anaknya. Waktu zaman masih banyak monyet. Nyobain wahana tuh gue. Waktu itu pasar seni masih sepi. Dan ada kejadian si manis jembatan Ancol yang ngelukis. Itu saudara bapak gue yang ngelukis. Namanya Pak DB. Masih ada lukisannya. Masih ada bang? Masih ada. Disimpan di Jakarta. Rumah beliau? Bapak yang cerita. Itu lu tahu nggak? Yang itu siapa? Pak DB tuh rumahnya. Dia emang pelukis apa ya? Pelukis di pasar seni. Pasar seni. Tapi dia punya kemampuan lebih. Nggak punya kemampuan lebih. Jadi memang jodohnya aja di situ ketemu. Waktu itu kan jangan ntar spill. Jadi intinya itu aja. Ya, gitu. Jadi lari kemana-mana gitu. Lari kemana-mana ya. Jadi intinya sekedar tahu aja. Ya itu gitu. Yang ngelukis tuh. Terus juga kita tinggal dulu deh bang ya masalah yang keluarga Bang Runan. Tapi tadi yang yang mau nganter undangannya ketika mau nikah kan emang mungkin di Jawa kan ada juga muasa muti ya bang ya sebelum acara nikahan. Itu juga ada tujuannya juga teman-teman semua, yaitu ketika pengantin nih ketika di pelaminan dia bisa nahan kontrol hausnya, lapernya gitu kan. Terus juga namanya di pelaminan kan pasti banyak banget tamu, kita boro-boro ada waktu untuk makan dan sebagainya kan. Jadi ya kita bilang tradisi, kita bilang budaya masuk juga. Ketika pasti deh itu bukan hal rahasia publik deh ketika mau ini bang nih mendekati acara sakral, kita bilang sakral lah gitu kan, namanya pernikahan seumur hidup sekali. Terus pasti namanya orang tua ngasih tahu jangan kemana-kemana, kamu seminggu nih mau acara, kamu dipingit. Itu demi kebaikan sebetulnya. Demi kebaikan. Bahkan ada kejadian juga sepupu nikah. Ya kita kan ada Jawa ya, otomatis harus nyiapin unggah-ungguh kayak sajian gitu kan. Ada ayam ingkung segala macam. Pas lagi di Rias, kebetulan waktu itu sepupu saya tuh lagi hamil 7 bulan. Jadi hajatannya tuh setelah hamil gitu kan. Tapi udah nikah ya. Udah nikah gitu kan. Pas lagi di Rias, tiba-tiba aku bawa iki bocah. Nah kenapa ini? Aku bawa iki bocah. Sepupu gue yang perempuan ngomong bahasa Jawa, padahal dia gak bisa bahasa Jawa. Aku gowo iki bocah gitu kan. Aku gowo iki bocah. Aku bawa iki bocah. Ini kenapa gitu kan? Ini kenapa? Aku gowo iki bocah sampai kursi digini. Aku gowo iki bocah. Aku gowo gitu kan. Kenapa? Nyandi gitu. Mana. Apaan? Akhirnya ibu gue ngecek. Ini ayam siapa yang ngambil? Ayam bekakaknya hilang. Ada yang ngambil. Oh, berarti nih bang, itu siapa yang masukin itu bang?
ya bisa jadi mungkin penunggu atau leluhur atau gimana gitu yang pengen datang. Oh ini kan ada pesta nih. Iya. Sedangkan di belakang rumah sepupu kuburan gitu. Mungkin ada yang masang menyan juga, lupa juga. Mereka kan nyium otomatis. Oh, ada yang pesta nih, ada yang nyiapin buat kita. Ayamnya nggak ada ya. Tadinya dia ngeliat ayam dia kesel kali gitu. Tadi mana gitu ya? Mana? Nyandi gitu. Ya. Aku gowoy ke bocah kuku. Gara-gara ayam bekaknya hilang. Akhirnya bikin lagi. Bikin ulang. Tapi proses itu terus kemudian udah normal gitu. Sadar. Ini emang orang Jawa tuh kental banget ya dengan tradisi dan budaya. Percaya nggak percaya namanya ada tradisi ya harus kita jaga. Betul. Kalau memang itu baik dan enggak keluar dari syariat, nggak sesat ya. Whatever lakuin. Gitu. Betul. Oke. Nih gue jadi bingung bang, nanya-nanya nih tadi. Pokoknya nih banyak banget pelajaran dari pengalamannya atau mungkin kisah hidupnya Bang Runan dan juga keluarga wajib banget kita contohkan bang, masalah berbakti terhadap orang tua gitu kan, masalah terhadap tadi terhadap istri, kesetiaan, anak terhadap orang tua dan sebagainya. Ini dalam banget sih, tadi gue sampai mungkin ketika Bang Runan netesin gue sampai ngebayangin banget gitu loh. Gue juga ngerasa pas kalau ada di posisi si anak ini yang mama, gue juga gila, orang ibunya udah di belakang udah ngeliatin lagi. Suami dengan santai nyender di tiang. Rasanya cengenges gitu ya. Rasanya pengen gue ambil, gue banting tuh handphonenya gitu loh. Juga sih kalau gue di posisi Bang Runan ngeliat orang kayak gitu, siapa yang nggak emosi, siapa yang nggak kesel, kan gitu bang. Ketika istrinya, mohon maaf ya, sakaratul maut, lo malah asik-asikan di luar, malah telepon BBM-an, ya gue juga akan sama seperti Bang Runan, gue akan emosi juga, kan seperti itu bang. Ya gak sih? Oh mungkin for the end buat terakhir, ada kejadian yang buat bahagia juga sih. Apa tuh? Di satu kamar, jadi semua tuh udah wassalam keluar ya dengan titel almarhum. Bapak Godong yang ada. Okay. Semua dengan titel almarhum Bapak Godong yang bertahan. Maaf, jahat banget gue. Masuk kakek-kakek dengan cucunya. Jadi pas malam atau sore gue lupa gitu. Si anaknya ini anak muda ya, pantaran dulu lah. Ngomong, bang saya lapar, nitip bapak ya. Oke, gitu kan. Tiba-tiba bapaknya tremor, kejang gitu. Badannya dingin. Gue ngeliat nih si kakek ini udah di depan, udah keluar. Gak lama kemudian anak-anaknya datang, dong cucu datang. Kakek, aduh kenapa ini? Gue kayak dapat feeling, buka baju lo, gue gituin. Buka baju kakek. Sebelum gue panggil perawat ya, kenapa? Peluk, jadi kayak pertukaran suhu tubuh gitu kan. Peluk sambil baca yang lo bisa. Pas dipeluk, si kakek yang tadi gini langsung hilang normal lagi. Dalam hati gue belum waktunya mati gitu. Sorry ya. Iya. Oke, mungkin sebelum ditutup nih bang, Bang Runan punya pesan gak nih bang untuk yang tadi dari awal sampai akhir? Iya, pesan dari ini adalah satu, selama orang tua masih ada, jaga. Ntar udah gak ada baru dia nyesel. Sekarang aja 12 tahun gak kerasa lu bapak gue udah gak ada gitu kan. Yang kedua, selama masih ada hubungan suami istri atau apapun, jaga hubungan itu dengan baik. Walaupun ujung-ujungnya nanti berpisah dengan secara kematian kah, berpisah dengan cara hidup kah, tetap jaga silaturahminya. Yang ketiga itu ya adat istiadat kita jaga. Mau lu bilang itu mustahil kayak apa ya, kita harus ngikutin lah. Kalau memang itu baik, ikutin aja gitu. Yang penting demi kebaikan. Demi kebaikan. Oke, mungkin kita akhiri dulu kali bang ya cerita kali ini. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Runan yang tadi dijelaskan dari awal sampai akhir bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika menjalani kehidupan, dan juga notes yang di garis bawah adalah selagi teman-teman semua masih ada orang tua, berbaktilah dan berbuat baiklah terhadap orang tua, sayangilah mereka gitu kan. Orang tua butuh juga komunikasi dengan anaknya gitu kan, dan lain sebagainya. Dah sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat bang, terima kasih banyak. Sorry, alhamdulillah ya Allah. Bungkus.